Nini Anjarwati seperti kakak beradik. Kemana-mana, kami selalu bersama-sama. Kakak, kita mau kemana? Kemana saja. Yang penting, kita bebas dari kesibukan berlatih. Tapi kalau kita pulangnya terlambat, dimarahi ayah bagaimana? Tidak mungkin. Ini kan waktunya istirahat. Senang sekali melihat pemandangan seperti ini. Karena itu, jangan berlatih melulu, jangan memasak, dan jangan mencari kayu terus-menerus. Sekali-kali harus keluar rumah, supaya jangan sumpek. Memangnya kakak merasa bosan? Berlatih, membantu memasak, mencari kayu setiap hari. Mana bisa bosan? Apalagi melakukannya selalu bersama dengan Nini. Memangnya kenapa kalau dengan aku? Hatiku selalu gembira, senang dan lupa capek. Yang benar kakak. Betul. Bagaimana dengan Nini? Sama, aku juga merasa senang kalau dengan kakak. Sumpah? Sumpah. Kakak? Nini? Kakak? Nini? Kenapa kau pukul pantatku? Maaf ya Lampir, saya tidak sengaja. Bukan saya. Nakal kamu. Dasar cabut! Kurang ajar. Serbuan mereka itu hanya sebuah pancingan supaya tempat ini kosong. Baiklah, akan aku tunggu di sini, menjemput Duratmaka yang akan masuk ke dalam. Haji Basar Pamungkas tidak kelihatan. Betul, dia tidak kelihatan. Tapi saya yakin sebentar lagi dia pasti akan muncul. Haji Basar Pamungkas pasti ada di sekitar sini. Betul, Kiai. Dia tidak muncul di sini. Kita tunggu sampai waktunya. Kapan dia muncul? Bayu Seta. Aku bukan Bayu Seta. Aku Haji Basar Pamungkas. Katakanlah 1000 nama. Kau tetap Bayu Seta, musuh bebuyutanku. Ada pertempuran di dalam. Kita ke sana, Kiai. Ya.
masukkan ke dalam penjara. Jangan, Kiai. Kakak Bayu Seta tidak bersalah. Bayu Seta? Bayu Seta siapa yang Nyai maksudkan? Orang yang sedang Kiai kejar. Kami tidak mengejar Bayu Seta. Betul. Kami mengejar Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas? Benar. Kami bermaksud menangkapnya. Siapa yang berteriak Bayu Seta tadi? Kiai kan? Bukan. Jatmiko. Dia lagi. Yang luka 20 orang, Paman. Guru! Jangan ikut campur kamu. Apa maksud Andika tadi meneriakkan nama Bayu Seta pada Aji Basa Pamungkas? Jawab! Nini, marilah kita bicarakan dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Jawab. Andika sebenarnya sakit hati pada Kakang Bayu Seta karena cinta Andika kandas di tengah jalan. Ya kan? Andika dendam karena cemburu kan? Nini kan pernah bilang kalau masa lalu tidak usah diungkit-ungkit lagi. Apa yang Andika mau, Jatmiko? Aku kembali dan menjadi istri Andika lagi, begitu? Nini, aku hanya mau menyadarkan Nini bahwa Bayu Seta itu adalah orang yang jahat. Mbak Lelo memberontak pada Sultan dan aku jangan dekat-dekat lagi dengan dia. Begitu kan keinginan Andika? Nini, jangan marah dulu. Berilah aku kesempatan untuk menjelaskannya, Nini. Aku akan buka semua kebusukan Kakang Bayu Seta supaya aku menjauhinya. Begitu kan? Iya kan, Jatmiko? Kiai. Ada apa, Nanda Jatmiko? Nyai Dewi sepertinya tidak lega hati. Tidak apa-apa, Kiai. Tapi wajah Nyai tadi kelihatannya marah. Terus terang saja, ada apa? Betul, tidak apa-apa Kanjeng Tumenggung, tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Paman sampai dipukul dan dimarahi habis-habisan begitu, kok tidak apa-apa? Guruku marah sama Paman, Kiai. Tapi Paman Jatmiko dimarahi diam saja. Marah kan pasti ada sebabnya. Pasalnya apa, Saung? Tidak tahu, Kiai. Datang-datang guru memukul Paman Jatmiko. Dan Paman Jatmiko dituding-tuding sambil dimarah-marahi. Mendengar pembicaranya sih karena Paman Jatmiko menyebut nama Bayu Seta. Rupanya Andika banyak mengetahui rahasia hubungan pribadi Aji Basa Pamungkas dengan Dewi Racun. Katakanlah terus terang Dimas Jatmiko, demi kebaikan kita bersama. Betul kan? Ananda Jatmiko mengetahui hubungan pribadi antara Aji Basa Pamungkas dengan Dewi Racun? Betul, Kiai. Karena itulah tadi kukatakan bahwa yang bisa melepaskan Santalima, Wulandari, Kiai Jamas, dan Panglima Kumbang hanyalah dia sendiri. Yang lain tidak. Sebaiknya mari kita rundingkan di dalam. Silakan. Silakan dulu. Ada yang ingin saya musyawarahkan dengan Andika semuanya. Apa guru perlu aku panggil kemari, Kiai? Tidak usah. Biarkan gurumu menenangkan hatinya dulu. Kita akan memusyawarahkan bagaimana caranya menyelamatkan Kiai Jamas dan orang-orang yang saat ini sedang ditahan oleh Aji Basa Pamungkas. Benar. Maka untuk itu aku merasa Ananda Jatmikolah yang paling pantas untuk memimpin penyelamatan Kiai Jamas dan orang-orang yang ditawan Aji Basa Pamungkas. Iya. Bagaimana Jatmiko? Ananda bersedia? Kesediaan Nak Jatmiko berarti
keselamatan Kiai Jamas dan tawanan-tawanan lainnya. Jangan ditolak, Nak Jatmiko. Kaulah yang banyak tahu tentang Aji Basa Pamungkas. Jangan ditolak, Paman. Tidak. Dimas Jatmiko pasti tidak akan menolaknya. Percayalah. Bagaimana menurut Nanda Jatmiko? Tapi dengan syarat. Maksud Ananda? Di hadapan Dewi Racun, aku tidak mau dikenal sebagai pimpinan penyelamat pembebasan tawanan Aji Basa Pamungkas. Biarlah seluruh tugas aku bebankan kepada Dewi Racun. Tapi Kiailah yang menyampaikannya. Aku? Betul. Sebab jika aku yang menyampaikannya, tidak mungkin akan ditanggapi oleh Dewi Racun, Kiai. Kenapa? Kecurigaan akan menghilangkan kewarasan pikirannya. Tidak mungkin dia akan mau melakukan tugasnya. Baik. Aku bisa terima alasannya. Kiai Jamas sangat kita butuhkan untuk membantu menundukkan Aji Basa Pamungkas yang selama ini selalu balelo melawan penguasa Mataram. Dimas sekarang adalah pimpinan kami untuk membebaskan tawanan Aji Basa Pamungkas. Apakah ada perintah untuk kami, Dimas? Ada. Yaitu merahasiakan hal ini pada semua orang, termasuk kepada Dewi Racun, bahwa kita telah membentuk kelompok dan mengangkat pimpinan penyelamatan Sandra dari Aji Basa Pamungkas. Rahasiakan hal ini, sebab bocornya rahasia ini berarti kegagalan kita sebelum kita bertugas. Ya, akan kami patuhi. Ada yang lain? Untuk sementara ini belum, Kanjeng. Tapi jika nanti ada, aku akan menyampaikannya kepada Kiai Ageng Sebayu. Sebagai langkah awal, aku ingin membicarakan empat mata dengan Kiai Ageng Sebayu. Silakan. Mari kita keluar bagi kita yang tidak diajak bicara oleh pimpinan kita. Maaf. Bukannya aku membantah. Apakah boleh jika aku minta Kiai Ageng Jumantoro tetap tinggal bersamaku? Tapi terserah Ananda Jatmiko. Jika keberatan, ya tidak apa-apa. Aku sendiri di sini. Boleh, tidak apa-apa. Temani aku, Kiai. Pemikiran berdua biasanya lebih baik daripada pemikiran sendiri. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa saja yang diceritakan Jatmiko pada para kiai itu? Tidak cerita apa-apa. Jangan bohong. Dia pasti menceritakan Kakang Bayu Seta, kan? Kalau itu memang benar. Apa katanya? Katanya guru marah dan memukulnya gara-gara Paman Jatmiko menyerukan Bayu Seta ketika diserang Aji Basa Pamungkas. Apa lagi? Hanya itu saja. Jangan bohong pada gurumu. Sungguh, Guru. Di mana Jatmiko sekarang? Masih di dalam. Masih bicara dengan Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Ageng Jumantoro. Sana. Andika seperguruan dengan Dewi Racun. Benar, Kiai. Masya Allah, tidak kami sangka. Guruku sedang mendengarkan pembicaraan Kiai Sepuh. Ya, aku tahu. Kamu tunggu sini. Ya. Dewi Racun ada di bawah jendela, sedang mencuri dengar pembicaraan. Bagaimana Jatmiko? Apa perlu Nyai Dewi kita usir? Biarkan dia mendengarkan pembicaraan kita. Sekiranya ada sesuatu yang tidak boleh didengar oleh Dewi Racun, aku akan menyampaikan kepada Kiai melalui tulisan. Ya.
Biarkan Tumenggung. Awasi dan laporkan jika ada sesuatu yang penting. Baik, Kiai. Nini Anjarwati seperti kakak beradik. Kemana-mana, kami selalu bersama-sama. Kakak, kita mau kemana? Kemana saja. Yang penting, kita bebas dari kesibukan berlatih. Tapi kalau kita pulangnya terlambat, dimarahi ayah bagaimana? Tidak mungkin. Ini kan waktunya istirahat. Senang sekali melihat pemandangan seperti ini. Karena itu, jangan berlatih melulu, jangan memasak, dan jangan mencari kayu terus-menerus. Sekali-kali harus keluar rumah, supaya jangan sumpek. Memangnya kakak merasa bosan? Berlatih, membantu memasak, mencari kayu setiap hari. Mana bisa bosan? Apalagi melakukannya selalu bersama dengan Nini. Memangnya kenapa kalau dengan aku? Hatiku selalu gembira, senang dan lupa capek. Yang benar kakak. Betul. Bagaimana dengan Nini? Sama, aku juga merasa senang kalau dengan kakak. Sumpah? Sumpah. Kakak? Nini? Kakak? Nini? Aku ingin selalu dekat dengan kakak. Aku juga. Aku tidak ingin dipisahkan dengan kakak. Aku juga. Aku mencintai kakak. Sama. Aku juga. Ya. Cukup! Ayah, lagi asik-asiknya kenapa dihentikan? Ayah takut kalian akan kehilangan kewaspadaan. Karena larut dalam asiknya. Itu sangat berbahaya buat kalian berdua. Bagaimana, Guru? Apakah ada kemajuan atau malah sebaliknya? Tidak. Kalian berdua mengalami kemajuan yang pesat. Kita meningkat, kakak? Iya, alhamdulillah. Besok kalian mulai puasa 40. Aku akan menurunkan ilmu pada kalian, Ajian Ratna Seta Aji Nengrat, agar kelak kalian bisa menerima Aji Pamungkas, Chandra Birama. Baik, Guru. Sedang apa, Guru? Pergi. Pergi?
Oh, jadi Dewi Racun putri Ki Gede Cempaluk. Iya. Memangnya berapa anak Ki Gede Cempaluk? 3. Tapi yang pertama dan yang kedua meninggal saat masih kanak-kanak. Anak yang ketiga itulah yang masih hidup. Karena itu beliau sayangnya bukan main. Seluruh ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada putrinya itu. Dan Andika juga? Tidak. Ilmu racun padaku hanya diberikan dasar-dasarnya saja. Silakan. Iya, tapi pada putrinya diberikan semuanya. Lantas bagaimana dengan Bayu Seta? Mulai kapan dia bertemu dengan Anjarwati? Bayu Seta datang kemudian. Diantarkan oleh ayahnya, Demang Candramukti. Waktu itu... Ajianku akan melukaimu. Memangnya aku bodoh? Namanya orang khawatir boleh kan? Berarti ayah tidak percaya pada kemampuanku. Ayah! Keluar ayah! Kenapa sembunyi? Guru sudah mengamati kemajuan kita secara diam-diam. Di mana tempatnya? Kita pura-pura tidak tahu saja. Ayo Nina, kita lanjutkan latihan kita. Paman? Maaf, Nini siapa ya? Masa Paman tidak mengenal aku lagi? Waktu kecil kan aku sering digendong oleh Paman. Anjarwati? Benar, Paman. Aduh, Gusti. Sekarang kamu sudah dewasa, perawan cilikku. Dengan Bibi juga, Paman? Tidak, dengan jagoan Paman. Masih kenal tidak? Apakah ini... Ayo tebak, siapa? Hai. Kakang Bayu Seta? Benar. Kakang? Kakang Bayu? Kakang Bayu? Bayu Seta? Sejak itu hubungan Anjarwati dekat dengan Bayu Seta? Ada apa Demang Candramukti datang ke tempat gurumu? Menyerahkan putranya supaya diajar oleh Ki Gede Cempaluk, Kiai. Dan diterima? Sebenarnya tidak. Guruku menolaknya. Tidak, Kakang Demang. Tidak. Aku tidak membuka perguruan. Yang aku lakukan pada Jatmiko hanya untuk menemani putriku sebagai pasangan berlatih. Untuk semua ilmu yang aku turunkan pada putriku. Lain tidak. Apa salahnya kawan berlatih putrimu ditambah satu lagi? Putraku juga bukan lelaki bodoh. Ia aku bawa kemari dengan bekal ilmu yang sudah tinggi. Ilmuku kan sama dengan ilmumu, Kakang. Kita seperguruan. Kenapa bukan Kakang sendiri yang mengajar putramu? Kan akan lebih baik lagi. Kesibukanku sebagai pamong praja perampas kesempatanku mengajar putraku sendiri. Harap adik Cempaluk mengerti. Tidak, Kakang. Sungguh aku tidak mau. Aku sudah merasa tua. Aku akan meninggalkan seluruh kesibukan duniawi
setelah pelajaran putriku selesai. Aku pikir 2 tahun lagi dia tamat. Tolong Adi Cempaluk, berapapun dana yang Adi minta, aku sanggupi. Bukan masalah dana, Kakang. Jangan salah mengerti. Aku akan meninggalkan seluruh kegiatan kanuragan. Terimalah, Ayah. Ayah, aku baru saja berlatih dengan Kakang Bayu Seta. Dan ternyata ilmu Kakang Bayu Seta lebih tinggi daripada Kakang Jatmiko. Bukan soal tinggi rendahnya, Anjar. Pasanganmu dengan Jatmiko sudah cocok dan serasi. Ayah, aku tadi mengadakan gladi yuda dengan Kakang Bayu Seta. Dan ternyata lebih cocok. Anjar. Ayah, pokoknya aku tidak mau dipasangkan lagi dengan Kakang Jatmiko. Aku mau dipasangkan dengan Kakang Bayu Seta saja. Nah, kau dengar sendiri Cempaluk. Putrimu sendiri yang memintanya. Sejak itu Bayu Seta menjadi murid Ki Gede Cempaluk, menggantikan aku sebagai pasangan Anjarwati. Apakah Ananda keluar dari rumah Ki Gede Cempaluk? Tidak, Kiai. Ki Gede melarang aku keluar dari rumahnya. Beliau menahanku. Dan aku diajarnya sebagaimana biasanya. Sekali-kali aku disuruh mengeroyok Anjarwati bersama Bayu Seta. Atau jika yang dikeroyok adalah Bayu Seta, maka aku pun mengeroyok bersama dengan Anjarwati. Tapi jika guruku menyuruh aku yang dikeroyok, mereka tidak mau. Mereka malah memilih latihan sendiri. Jadi Ki Gede marah melihat muridnya membangkang pada perintahnya? Tidak. Ki Gede Cempaluk tidak bisa marah kepada putrinya. Beliau sangat lemah, sehingga beliau banyak mengalah. Karena kelemahan itu beliau harus membayar mahal. Kenapa? Anjarwati dibawa lari oleh Bayu Seta. Ajar Jatmiko. Dia bongkar seluruh keaiban Kakang Bayu Seta pada para kiai sepuh. Pada Bayu Seta? Iya, hanya dia sendiri yang bisa. Kurang ajar. Apa yang dikatakan Jatmiko pada kiai sepuh itu? Jalan yang paling baik bisa kita coba. Aku tidak bisa mendengarnya. Kurang ajar. Ananda kulihat sangat dendam sekali pada Bayu Seta. Apakah Ananda sakit hati karena tidak bisa mendapatkan Anjarwati si Dewi Racun itu? Tidak pantas dendam pada seseorang, Kiai. Apalagi hanya karena seorang wanita. Jadi karena apa? Karena guruku. Kenapa gurumu dibunuh Bayu Seta? Innalillahi. Dibunuh? Iya, Kiai. Apakah Anjarwati tahu kalau Bayu Seta yang membunuh ayahnya? Tidak. Sampai sekarang belum tahu. Pernah suatu ketika aku bertemu dengan Nini Anjarwati, dan aku katakan peristiwa pembunuhan ayahnya itu. Tapi Anjarwati tidak percaya. Bahkan aku dituduh sebagai pemfitnah. Sekarang apa masalahnya sampai Bayu Seta tega membunuh gurunya sendiri? Apa yang menjadi penyebabnya, Nanda Jatmiko? Ceritanya panjang, Kiai. Insya Allah lain waktu akan aku ceritakan kepada Kiai.